وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Islam. Bulan madu adalah momen yang dinanti oleh kaum Adam dan Hawa. Lalu benarkah ada kaum Adam yang berbulan madu dengan bidadari? Benarkah bidadari itu ada? Temukan jawabannya hanya di channel Kabar Islam. Satu lagi, dukung channel ini agar lebih berkembang untuk menyiarkan Islam. Dan semoga kita semua selamat dunia akhirat. Di zaman Rasulullah telah dikisahkan seorang pemuda bernama Zahid. Saat kisah ini terjadi, usianya berumur 35 tahun dan pemuda yang tinggal di Sufah Masjid Madinah itu belum menikah. Ternyata suatu hari Rasulullah mendatanginya yang sedang mengasah pedangnya. Saat mendengar ucapan salam dari Rasulullah, ia pun terkejut bukan kepalang. Sampai-sampai ia menjawab salam Rasulullah dengan gugup. Rasulullah kemudian menyapa Zahid, "Wahai saudaraku Zahid, selama ini engkau sendiri saja." Sapaan Rasulullah. Kemudian dijawab oleh Zahid, "Allah bersamaku ya Rasulullah." Rasulullah melanjutkan dengan bertanya pada Zahid, "Maksudku, mengapa engkau selama ini membujang saja Zahid? Apakah engkau tidak ingin menikah atau punya pasangan dalam hidupmu?" Zahid menjawab, "Wahai Rasulullah, aku ini seorang yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Wajahku buruk. Lantas siapa yang mau menikah denganku ya Rasulullah?" Jawab Zahid. Rasulullah lalu berkata, "Asalkan engkau mau, itu urusan yang sangat mudah Zahid." Rasulullah kemudian meminta salah seorang sahabatnya yang biasa menjadi juru tulisnya untuk membuatkan surat. Surat itu berisi lamaran kepada seorang wanita yang bernama Zulfah binti Said. Zulfah binti Said adalah seorang putri bangsawan di Madinah. Keluarganya dikenal sangat kaya raya dan terpandang, dan Zulfah adalah seorang wanita yang dikenal sangat cantik pada saat itu. Surat itu kemudian dibawa ke rumahnya oleh Zahid. Surat Rasulullah itu kemudian dibawa ke rumah Said, orang tua Zulfah. Setiba di rumah Said, ternyata sedang ada tamu yang mengunjungi rumah itu. Zahid kemudian mengucapkan salam dan hendaknya menyerahkan surat tersebut. Ia diterima di depan rumah oleh Said, orang tua Zulfah. Zahid pun berkata, "Wahai saudaraku Said, aku membawa surat dari Rasulullah yang mulia untuk diberikan untukmu." Saudaraku, Said menerima surat itu dan berkata, "Ini adalah merupakan kehormatan untukku." Said kemudian membuka surat itu dan membacanya langsung di depan Zahid. Rasa terkejut tidak bisa dihindarkan oleh ketika membaca surat dari Rasulullah. Surat lamaran yang dikirimkan oleh Rasulullah itu dianggap berbeda dengan tradisi Arab pada saat itu. Secara turun-temurun, sudah ada tradisi di Arab bahwa seorang keturunan bangsawan harus menikah dengan keturunan bangsawan pula. Orang kaya juga seharusnya menikah dengan orang kaya pula. Maka tradisi ini untuk mengusahakan pernikahan yang sekufu. Bertanyalah Said kepada Zahid, "Wahai saudaraku, apakah betul surat ini berasal dari Rasulullah?" Ia pun menjawab pertanyaan Said dengan pertanyaan juga, "Apakah engkau pernah melihat aku berbohong?" Katanya. Suasana antara Zaid dan dirinya sedikit menegang. Di situasi tersebut, maka muncullah Zulfah yang keluar dari dalam rumah. Zulfah pun berkata, "Wahai ayah, mengapa bersikap sedikit tegang dengan tamu ini? Bukankah lebih baik jika disuruh masuk terlebih dahulu?" Said menjawab pertanyaan putrinya, "Wahai anakku,
ini adalah pemuda yang sedang melamar engkau, yang melamarmu untuk menjadikan istrinya. Maka Zulfah kemudian melihat ke arah pemuda itu. Ia kemudian pun menangis sambil berkata, "Wahai ayahku, banyak pemuda yang tampan dan kaya raya, dan semuanya menginginkan aku. Tetapi aku tidak mau, ayah." Said kemudian menoleh kepada ia berkata, "Wahai saudaraku, kau sendiri telah mengetahui dan mendengarnya bahwa anakku tidak mau. Bukan aku yang menghalanginya. Sampaikan pada Rasulullah bahwa lamaranmu ditolak." Lalu tiba-tiba Zulfah yang mendengar nama Rasulullah disebut kemudian menghentikan tangisnya. Ia pun bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, mengapa menyebut nama Rasul?" Said menjawab, "Lamaran ini adalah perintah dari Rasulullah." Mendengar jawaban sang ayah, Zulfah kemudian beristighfar beberapa kali. Ia menyesal karena telah lancang menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zulfah kemudian berkata, "Wahai ayah, mengapa tidak sejak tadi ayah berkata bahwa orang yang melamar ini datang atas perintah Rasulullah? Kalau begitu aku harus segera dinikahkan dengan pemuda ini, ayah." Zulfah mengetahui bahwa perintah Allah dan Rasulnya harus dipatuhi dan ditaati agar menjadi orang-orang yang beruntung. Mendengar jawaban Zulfah, ia merasa bahagia tidak terkira. Ia kemudian mohon diri untuk pulang menuju masjid. Setibanya di masjid, Zahid meluapkan kebahagiaannya dengan melakukan sujud syukur. Ternyata Rasulullah melihat dirinya yang tampak sedang bahagia. Beliau pun tersenyum dan bertanya kepada Zahid, "Bagaimana Zahid?" Zahid menjawab, "Alhamdulillah diterima ya Rasulullah." Rasulullah lalu bertanya, "Apakah kamu sudah siap memiliki persiapan?" Zahid tanpa lesu mendengar pertanyaan Rasulullah itu. Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa." Ia kemudian diperintahkan untuk menemui Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Abdurrahman bin Auf. Dari ketiga sahabat Rasulullah itu, Zahid menerima cukup banyak uang untuk persiapan pernikahan. Lalu kemudian menuju pasar untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk pernikahannya. Saat Zahid sibuk mempersiapkan segala pernikahannya, ternyata situasi sedang genting yang terjadi. Rasulullah sedang memerintahkan kaum muslimin berperang melawan orang kafir yang sedang mengancam Islam. Zahid yang tiba di masjid merasa terkejut. Dilihatnya kaum muslimin sedang berkumpul dan bersiap dengan senjata yang lengkap. Ia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, "Ada apakah gerangan?" Para sahabat menjawab, "Wahai Zahid, hari ini orang kafir akan menyerang kita. Apakah kamu belum mengetahui?" Mendengar jawaban para sahabat, Zahid beristighfar. Ia kemudian berniat menjual segala perlengkapan pernikahannya untuk dibelikan kuda yang terbaik. Para sahabat terkejut dengan rencana Zahid. "Wahai Zahid, nanti malam engkau akan berbulan madu. Apakah engkau masih hendak berperang?" Ia menyangkal hal tersebut. Ia tetap ingin berperang dan menyampaikan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 24. "Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih baik kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik." Maka dengan tekad yang bulat, Zahid maju dan ke medan perang bersama kaum muslimin. Di perang tersebut ia memperoleh mati syahid. Rasulullah yang mendengar kabar syahidnya Zahid kemudian berkata, "Hari ini Zahid sedang berbulan madu dengan bidadari yang lebih cantik daripada Zulfah." Beliau pun kemudian membacakan surat Al-Imran ayat 169 sampai 170 dan surat Al-Baqarah ayat 154. Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita bahwa orang yang memperoleh mati syahid sesungguhnya sangat beruntung. Maka para sahabat menitikkan air mata mendengar ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah.
Demikian juga Zulfah, ia berkata, "Ya Allah, alangkah bahagianya calon suamiku itu jika aku tidak bisa mendampinginya di dunia saat ini. Maka izinkanlah aku untuk mendampinginya di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab."